Korupsi, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Bentuk korupsi biasa berbeda-beda, ada korupsi yang paling ringan hingga dengan berpengaruh sangat besar. Jelas, tindakan korupsi sangat tidak boleh dilakukan atau dibenarkan sama sekali. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Oh ya teman-teman, salah satu teori menurut Gelb-Bond Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu masing-masing setiap pelaku korupsi. Tapi faktor ekonomi sering dianggap penyebab utamanya. Tapi diantaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Faktanya, banyak para koruptor yang tidak melakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan loh. Tindakan korupsi juga sangat merugikan negara loh teman-teman. Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara loh teman-teman. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Sehingga korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dengan mahalnya pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk juga mengakibatkan korupsi tidak akan mampu membawa masyarakat makin lepas dari jerat korupsi. Oleh karena itu teman-teman, upaya anti korupsi sangatlah penting. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hanya satu komitmen. Komitmen itu harus diterjemahkan lagi ke dalam strategi pengurangan korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi dan jerah. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan kenegaraan, korupsi juga merusak sistem perekonomian negara. Akibatnya apa? Yang tersisa untuk membuat negara kita kaya masih belum kita bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Semua potensi itu tampaknya tidak ada artinya. Strategi cara pemberantasan korupsi. 1. Represif. A. Yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat. B. Penyelidikan. C. Penyidikan. D. Penuntunan. E. Pelaksanaan putusan pengadilan. 4 contoh tokoh yang pernah korupsi. 1. Rockmin Dahuri. Rockmin Dahuri merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Ia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam dana non-budgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan senilai 31,7 miliar rupiah. 2. Haris Sabarno. Haris Sabarno yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri ini menjadi nama terakhir dari Kabinet Gotong Royong yang terjerat korupsi. Akibat perbuatannya itu, negara mengalami kerugian sekitar 97,2 miliar rupiah. 3. Bakhtiar Shamsiah. Bakhtiar Shamsiah merupakan mantan Menteri Sosial era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia terbukti melakukan korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara sehingga 33,7 miliar. 4. Siti Fadila Supari. Mantan Menteri Kesehatan era SBY, Siti Fadila Supari divonis 4 tahun penjara dan denda sebanyak 200 juta subsidiar 2 bulan kurungan pada 2017. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jasa KPK, yakni 6 tahun. Ia terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa tahun 2005. Akibat ini, negara mengalami kerugian sebesar 5,7 miliar. Ini adalah beberapa contoh barang bukti korupsi yang didapatkan. Kesimpulannya, di sini kita mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yang salah dan tidak boleh dibenarkan sama sekali. Jadi jangan sekali-kali melakukan tindakan korupsi. Sekian, terima kasih.